pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi meringkus seorang pemuda di Merauke yang memperkosa mahasiswi. Bangkai babi dibuang sembarangan, warga Mimika, Papua Tengah, keluhkan bau tidak sedap. Ratusan sapi mati digigit nyamuk di Merauke. Motor dan telepon genggam ini adalah milik mahasiswi perguruan tinggi di Merauke yang menjadi korban pemerkosaan. Barang bukti ini disita dari pelaku yang ditangkap polisi Jumat malam setelah buron 2 minggu. Selain itu, polisi juga menyita parang yang digunakan pelaku untuk mengancam korban. Pelaku menyergap korban di Jalan Pemakaman Yobar, Merauke sekitar pukul 7:30 pagi. Ia mengancam korban dengan parang dan memaksa korban melayani hawa nafsunya. Setelah korban tak berdaya, pelaku membawa kabur sepeda motor dan telepon genggam korban. Saat itu korban inisial DW, mahasiswi yang hendak berangkat atau sudah berangkat dari rumah menuju kampus. Namun setelah di perjalanan, tepatnya di TKP di wilayah Pekuburan Buti, korban melintas dan tiba-tiba pelaku inisial SK atau alias S, usia 17 tahun, tiba-tiba muncul dari areal kuburan dengan membawa sebilah parang, memegang tangan korban dengan ancaman parang di leher untuk menyuruh korban mengikuti pelaku ke dalam areal kuburan. Dari areal kuburan sekitar 50 meter pelaku membawa korban. Sesampai di sana, korban tetap diancam dengan parang di bagian leher, kemudian melucuti celana panjang dan juga celana dalam korban. Kemudian pelaku melakukan tindakan pemerkosaan. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di Kampung Jati, Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kantor Imigrasi Jayapura saat ini memproses hukum 8 warga Papua New Guinea yang masuk ke Indonesia secara ilegal. Ke-8 warga Papua New Guinea ini masuk ke Papua dengan menyelundupkan buah pinang. Mereka juga masuk ke Indonesia tanpa dilengkapi dokumen keimigrasian. Mereka ditangkap tentara, selanjutnya diserahkan ke imigrasi. Dari pihak Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing akan melengkapi berkas untuk diajukan ke Kejaksaan Negeri berikut dengan barang bukti. Kemudian dari Korwas pun kami akan berkoordinasi Korwas PPNS yang ada di Polda Papua. Dan setelah lengkap P21 kami akan mengajukan ke Kejaksaan untuk mengambil keputusan. Dari ke-8 orang tersebut kemungkinan dalam waktu dekat dengan tidak memakan waktu yang cukup lama kami ajukan ke Kejaksaan. Sebelumnya juga kami telah mengajukan ke Pengadilan Negeri. Ada 3 tersangka yang menyelundupkan famili, tinggal menunggu putusan dari pengadilan.
P21 dan Kejaksaan sudah, tinggal menunggu putus dari pengadilan untuk disidangkan. Sejak Januari hingga akhir April, kantor imigrasi Jayapura menangkap 19 warga Papua New Guinea. 10 diantaranya dikirim ke rumah detensi dan sisanya dideportasi. Pendatang gelap dari negara tetangga ini masuk melalui perbatasan Skou. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Badan Narkotika Nasional Papua Sabtu lalu memusnahkan 1 kg narkoba jenis ganja yang disita dari 2 tersangka. Salah satu tersangka adalah warga Papua New Guinea. Pemusnahan barang bukti di halaman kantor BNN Papua, Kelurahan Gurabesi, Kota Jayapura. Barang bukti ganja tersebut dibakar dan disaksikan kedua tersangka. Kedua tersangka ditangkap di Abepura. Tersangkanya ada 2. Yang pertama adalah Dentel Menepel Matau alias Jen. Kiri, ya. Kemudian John Keles alias Ju. Yang bersangkutan tertangkap tangan pada saat menyimpan, memiliki dan menguasai 50 bungkus ya, jenis narkoba jenis ganja. Setelah diuji di laboratorium forensik, maaf, itu beratnya 1969 gram. Jadi 109,69 gram. Ya, 1 kilo lebih. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Warga di Jalan Budi Utomo, Mimika, Papua Tengah mengeluhkan bau tidak sedap karena banyaknya bangkai babi yang dibuang sembarangan. Warga menduga bangkai babi itu sengaja dibuang pemiliknya karena babi tersebut terpapar penyakit flu babi. Bangkai babi sengaja dibuang di tempat pembuangan sampah, bahkan ada yang dibuang di pinggir jalan. Gue kurang tahu ya. Dari kapan, karena saya keluar memang sudah ada di situ. Orang dari luar tahu karena memang sudah ada di situ, baru saya lihat. Tidak tahu warga sekitar sini kah atau dari mana kah, kurang tahu juga saya. Dan antara tadi malam sama tadi pagi, tadi subuh kayak itu. Kurang lebih mungkin ada 3-4 ekor itu. Ya. Orang ada sudah bakar separuh di situ itu. Itu yang terlihat itu baru dibuang. Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Peternakan mengimbau peternak babi mengubur bangkai babi di lokasi yang sudah ditentukan agar tidak mengganggu warga lain. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Petani di Kampung Sidomulyo, Merauke, Papua Selatan memperingati Hari Kartini di Balai Desa sambil bernyanyi lagu Ibu Kita Kartini. Meski peringatan Hari Kartini sangat sederhana, para petani berharap pemerintah memperhatikan nasib mereka, terutama mendapatkan pupuk. Saya pribadi juga berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan para petani-petani di Kampung Sidomulyo ini. Apalagi di saat ini panen padi kadang banyak yang gagal, dan di dalam Hari Kartini ini untuk emansipasi wanita, kami berharap pemerintah membantu. Untuk pupuk sendiri ya alhamdulillah memang ada, tetapi pupuk itu kadang sulit untuk didapatkan untuk para petani, kadang kehabisan, kadang jadi kami berharap pemerintah bisa membantu pupuk untuk para petani, apalagi di Kampung Sidomulyo ini rata-rata semua penghasilan sebagai petani. Pemerintah lebih memperhatikan kita petani-petani karena banyak yang gagal setiap tahunnya. Terus pemerintah untuk lebih melihat
ke petani-petani yang ada di Sidomulyo. Kita mendampingi suami, mendukung suami untuk lebih baik lagi dalam pertanian, penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jadi sebagai inisiasi wanita di Hari Kartini ini, kita wanita mendukung para suami. Warga juga berharap kepada gubernur dan bupati yang nanti terpilih pada pilkada mendatang membuat program yang benar-benar menyentuh pada hak dasar kehidupan petani. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Merauke memprediksi potensi hujan di Merauke, Papua Selatan masih cukup tinggi. BMKG meminta masyarakat waspada kemungkinan terjadinya banjir di sejumlah wilayah. Prakirawan BMKG Merauke, Gita, mengatakan hujan yang turun bersifat ringan maupun sedang akan terjadi beberapa hari ke depan. 3 hari ke depan diperkirakan kondisi cuaca di wilayah Merauke untuk pagi hingga siang masih cenderung berawan, tapi di sore hari berpotensi terjadi hujan lokal dengan intensitas ringan sampai dengan sedang di beberapa lokasi. Kemudian malam harinya diperkirakan itu akan kembali berawan dan berpotensi hujan biasa di dini hari. Jadi untuk 3 hari ke depan potensi hujan ada di sore dan dini hari di beberapa wilayah, terutama untuk distrik Wan, distrik Tabonji, kemudian distrik Kimam, distrik Merauke, Semangga, dan sekitarnya. Seperti itu. Kemudian untuk kondisi tinggi gelombang di wilayah perairan, untuk tinggi gelombang masih dalam kategori rendah untuk wilayah perairan Merauke, perairan Yosudarso, dan Amamapere Agats. Kemudian untuk perairan Laut Arafuru diperkirakan tinggi gelombang berkisar 1 sampai 1,5 meter itu untuk 3 hari ke depan. Selain potensi hujan, BMKG juga memperkirakan kondisi perairan selatan Papua dalam kondisi normal. Namun, BMKG tetap meminta nelayan dan operator kapal tetap waspada karena cuaca sewaktu-waktu dapat berubah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dinas Kesehatan Merauke saat ini masih menyelidiki jenis nyamuk yang menyebabkan ratusan ekor ternak sapi di Merauke mati. Serangan nyamuk misterius ini menyebabkan banyak warga Merauke khawatir karena ternak mereka mati diduga akibat anemia atau kekurangan darah. Bila tidak segera diatasi, peternak khawatir akan memukul usaha peternakan sapi di Merauke. Dokter hewan di Dinas Peternakan Merauke, Vivin, mengatakan belum bisa memastikan jenis nyamuk penyebab kematian sapi. Menurutnya, Dinas Kesehatan Merauke sudah mengirim sampel darah sapi ke laboratorium untuk diteliti. Berdasarkan pelaporan ya dengan kondisi di lapangan itu dikarenakan gigitan nyamuk. Nah, gigitan nyamuk ini kami belum bisa pastikan nyamuk apa seperti itu. Karena kami harus melakukan pemeriksaan selanjutnya, pemeriksaan di laboratorium untuk memastikan ini disebabkan oleh gigitan nyamuk, lalat apa. Karena tingginya jumlah nyamuk di lapangan ini karena kondisi cuaca di Kabupaten Merauke yang cukup tinggi, jadi intensitas hujannya cukup tinggi, ya kayak hujan secara terus-menerus dan panasnya sedikit. Kemudian untuk gejala klinis yang muncul akibat gigitan nyamuk ini adalah sapi tersebut dia lesu, kemudian pucat di gingiva, bisa dilihat di area gusi dan konjungtiva mata, kemudian dia kurus, kemudian kotorannya kering dan sempoyongan, kemudian nafsu makan dan minumnya menurun. Nah, kemudian langkah-langkah yang sudah diberikan dari dinas, yaitu dinas melakukan pengobatan kepada sapi-sapi yang memang menimbulkan gejala, kemudian memberikan vitamin, juga melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sebenarnya ini diagnosa pastinya kenapa, apakah memang kan kita udah tahu dia karena gigitan nyamuk, tetapi apakah karena parasi darah atau ada indikasi penyakit lain seperti itu, apakah dia berbahaya bagi manusia atau tidak. Hingga saat ini ada 108 sapi mati akibat gigitan nyamuk. Ada 4 distrik yang rawan serangan nyamuk misterius, yakni distrik Kurik, Malin, Semangga, dan distrik Tanah Miring.
Sejauh ini Dinas Peternakan hanya bisa memberikan vitamin bagi sapi yang masih sehat dan mengupayakan pengobatan terhadap sapi yang sakit. Peternak sapi dan warga juga mengantisipasi dengan melakukan pengasapan di kandang sapi agar populasi nyamuk berkurang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. KPU Merauke sejak bulan lalu sudah melakukan tahapan Pilkada Bupati Merauke. Pencoblosan akan digelar 27 November 2024. Ketua KPU Merauke Roske Bubun mengatakan pihaknya saat ini akan melakukan proses seleksi panitia pemilihan distrik. Sampai dengan tanggal 17 April kita sudah mulai persiapan untuk perekrutan badan ad hoc untuk PPD maupun PPS untuk pilkada. Kalau untuk proses pendaftaran di bulan depan, bulan Mei itu sudah masuk di dalam pemenuhan syarat dukungan calon perseorangan yang mau maju dengan jalur independen. Ya. Saat ini sejumlah partai politik sudah membuka pendaftaran bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Merauke. Sementara bagi bakal calon bupati Merauke dari jalur independen, KPU Merauke mewajibkan pengumpulan 14.000 EKTP dari masyarakat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Kabupaten Puncak, Papua Tengah menggelar pasar murah yang digelar di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Puncak. Pasar murah ini diserbu ratusan warga. Dengan membayar Rp100.000, setiap keluarga bisa membawa pulang beras, minyak goreng, sabun, dan mie instan. Pasar murah untuk Kabupaten Puncak kami lakukan supaya mama-mama ini belanja di kios-kios memang karena lebih mahal. Di sana di pasar harganya 450, tapi kami jadikan di sini 100 untuk pasar murah ini. Satu paket. Itu sebutkan satu paket itu beras, gula, minyak, kopi, garam, sauris, semua satu paket. Jadi kita semua satu paket itu ya harganya 100 itu, satu paket itu. Ini pertama, dan kedua kami lakukan bulan Juni. Yang ketiga kami lakukan nanti bulan Desember. Tapi kami sudah dari Dinas Ketahanan Pangan kami lakukan ini memang. Ini dari dana OSUS yang kami buat ini. Jadi dalam 1 tahun ya kami akan 3 kegiatan itu. Kegiatan pasar murah akan dilakukan di sejumlah kecamatan, sehingga warga di luar kota juga bisa terbantu. Igobat Momolin melaporkan dari Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.